Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba, dan ketika dijadikan sopo ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam, yaitu Nabi Isa, dijadikan masalan pada gambaran atau perumpamaan. Idza ketika itu qaumuka qaummu Muhammad minhu dari gambaran iku yasidduna sama mentertawakan mereka. Ketika Nabi Isa dijadikan gambaran, maka kaummu Muhammad itu sama mentertawakan, sama menghina, yaitu dijadikan gambaran maksudnya ketika itu Nabi bersabda, Nabi Muhammad bersabda bahwa semua Tuhan selain Allah yang disembah itu tidak ada kebaikannya. Jadi semua Tuhan yang disembah selain Allah itu semua jelek, semua masuk neraka. Yaitu Nabi membacakan ayat ketika itu kepada orang-orang kafir Quraisy, innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Itu surat Al-Anbiya ayat 98. Jadi kalian dan Tuhan-Tuhan kalian selain Allah itu nanti akan menjadi baranya neraka jahanam, urup-urupnya neraka jahanam. Kalian semua akan masuk ke dalam neraka jahanam, akan didatangkan ke dalam neraka jahanam. Kalian dan Tuhan-Tuhan kalian selain Allah. Nah, setelah begitu maka orang-orang Quraisy mentertawakan kepada Nabi. Wah, berarti kalau gitu Isa itu juga masuk ke neraka, karena Isa juga disembah oleh orang-orang Nasrani. Berarti Isa itu juga jelek, juga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu. Jadi ketika itu, Nabi menasehati kepada orang-orang kafir Quraisy yang sama menyembah berhala, sama menyembah patung, dengan nasihat menggunakan ayat 98 surat Al-Anbiya itu, bahwa kalian dan Tuhan-Tuhan kalian nanti akan dimasukkan ke neraka semua. Nah, mereka mentertawakan, dengan mengatakan, wah berarti Nabi Isa itu semua Nabi Isa itu masuk neraka, berarti itu jelek. Maka turunlah ayat ini, turun ayat ini, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Jadi ketika Nabi Isa itu dijadikan gambaran, maka ternyata kaummu itu sama mentertawakan. Nah itu. Dan ada riwayat lagi, Jadi ketika itu Nabi bersabda kepada orang-orang Quraisy, wahai golongan Quraisy, tidak ada seorang pun yang disembah selain Allah itu kebaikan. Jadi tidak ada kebaikan bagi satu orang pun yang disembah selain Allah. Lalu orang-orang Quraisy berkata, wahai Muhammad, bukankah engkau mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang nabi, seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang solih. Tapi dia juga disembah oleh orang-orang Nasrani. Kalau memang perkataanmu itu benar Muhammad, bahwa Isa itu adalah nabi, hamba yang solih, maka kenapa mereka disembah? Kenapa Isa itu disembah seperti Tuhan mereka? Nah, lalu turun ayat ini, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun.
Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah, a'alihatuna, adakah Tuhan-Tuhan kami, iku khairun, lebih baik, am, ataukah huwa, dia Isa. Dan orang-orang kafir Quraisy berkata, lebih bagus mana, lebih baik mana Tuhan kami dengan Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani itu. Ya, jelas lebih baik Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Ma darabuhu, tidaklah menjadikan mereka orang-orang kafir Quraisy hu, pada ucapan laka, kepadamu Muhammad, illa jadalan, kecuali membantah. Nah, sebenarnya ya kan, mereka berkata seperti itu Muhammad, itu hanya membantah kepada kamu. Jadi tidak berdasarkan dalil ucapannya. Itu hanya karena membela diri saja, hanya membantah kepada kamu. Bal, bahkan hum, mereka, iku kaumun, kaum khosimun, yang sangat membantahnya. Ya. Jadi sangat khosim itu mendebatnya, sangat mendebatnya. Bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy itu adalah kaum-kaum yang suka mendebat. Ya kan? In huwa, tidak ada Nabi Isa itu illa, kecuali abdun, seorang hamba, an'amna, yang telah memberi nikmat kami Allah alaihi, padanya Isa, yaitu dijadikan seorang nabi dan rasul. Wa ja'alnahu, dan telah menjadikan kami Allah hu, pada Isa, masalan, pada perumpamaan atau gambaran, li Bani Israel, bagi orang-orang Bani Israel, yaitu gambaran bahwa dilahirkan dengan tanpa seorang ayah. Ya. Nah, ketahuilah bahwa Isa itu bukan Tuhan, melainkan seorang hamba yang telah kami beri nikmat, yaitu kami beri kenabian, kami beri kerasulan, dan dia telah kami jadikan gambaran untuk orang-orang Bani Israel, yaitu dengan dilahirkan tanpa seorang ayah, agar orang-orang Bani Israel menjadi semakin tambah tahu terhadap kekuasaan Allah, bahwa ternyata Allah adalah zat yang menciptakan, sang pencipta, walaupun tanpa seorang ayah pun bisa Allah menciptakan makhluk itu. Walau nasya'u, dan seandainya menghendaki kami Allah, la ja'alna, niscaya menjadikan kami Allah, minkum, dari kalian, malaikatan, pada para malaikat. Fil ardi, di bumi ini, yakhlufuna, sama mengganti mereka. Maksudnya menggantikan manusia untuk menjadi penduduk bumi. Seandainya kami Allah menghendaki, maka kami Allah akan menjadikan para malaikat itu orang-orang yang menggantikan kalian hidup di bumi ini, sehingga kalian akan dimusnahkan oleh Allah dan penduduknya diganti dari golongan malaikat. Umpama gitu itu, ya bisa-bisa saja. Ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Jadi Allah Maha Kuasa, bahwa betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah segala-galanya. Ya.
Wa innahu dan sesungguhnya Nabi Isa ikula ilmun niscaya tanda lissaati terhadap datangnya kiamat. Dan Nabi Isa itu adalah tanda atas datangnya hari kiamat, yaitu menjelang hari kiamat Nabi Isa nanti akan diturunkan lagi oleh Allah ke bumi ini. Nah, turunnya Nabi Isa ke bumi besok menjelang hari kiamat itu merupakan tanda bahwa akan terjadinya hari kiamat. Fala tamtarunna, maka janganlah ragu-ragu kalian biha pada hari kiamat. Wattabi'uni, dan mengikutilah kalian orang-orang kafir ni kepadaku Muhammad. Maka dari itu janganlah kalian ragu-ragu terhadap hari kiamat dan ikutilah saya. Yakinilah kiamat, ikutilah ajaran saya, yaitu menetapi agama Allah, agama Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Hadza, ini Al-Quran iku siratun, jalan mustaqimun yang lurus. Al-Quran ini adalah jalan yang lurus, jalan yang akan mendatangkan kalian ke tempat tujuan, yaitu ke surga. Wala yasuddannakum, dan janganlah mencegah sungguh kum pada kalian sopo asyaitonu, setan. Dan jangan sampai setan berhasil menghalang-halangi kalian dari menetapi jalannya Allah ini, dari menetapi agama Islam. Innahu, sesungguhnya setan, lakum pada kalian atau bagi kalian, iku aduwun, musuh, mubinun yang jelas. Karena setan itu adalah musuh kalian yang jelas-jelas, ya kan? Jelas musuh kalian. Walamma jaa, dan ketika datang sapa Isa, Nabi Isa, bil bayyinati, dengan membawa beberapa keterangan. Qala, maka berkata sapa Nabi Isa, qad ji'tukum, sungguh-sungguh telah datang aku Isa kum pada kalian, bil hikmati, dengan membawa hikmah, dengan membawa ilmu, dengan membawa kebenaran. Wali ubayyina, dan agar menerangkan aku Isa, lakum pada kalian, ba'dalladzi, pada sebagiannya yang takhtalifuna, sama berselisih kalian, fihi, di dalam ladzi. Ketika Nabi Isa datang dengan membawa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan tentang kebenarannya agama, maka Nabi Isa berkata kepada kaumnya, sungguh-sungguh aku datang kepada kalian ini dengan membawa ilmu, dengan membawa kebenaran. Dan aku datang kemari ini akan menerangkan sebagian agama yang kalian perselisihkan selama ini. Jadi aku datang kemari ini bertujuan juga untuk akan menerangkan agama yang kalian perselisihkan. Untuk itu fattaku, maka takutlah kalian Allah, pada Allah, wa ati'uni, dan taatlah kalian nih kepadaku Isa. Maka takutlah kepada Allah dan taatlah kepada saya Isa. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka menyembahlah kalian pada Allah.
Hadza, ini jalan menyembah Allah, iku siratun, jalan mustaqimun, yang lurus. Jadi menetapi agama Islam, menyembah kepada Allah, itu merupakan jalan yang lurus. Di Tuhanku, ya kan? Tuhan kalian, itulah Allah. Jadi Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Nah, perintah menyembah kepada Allah itu merupakan jalan yang lurus, ya, agama yang benar. Fakhtalafa, maka berselisih sopo al-ahzab, bala tentara kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Mim bainihim, di antara mereka orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, ternyata ya kan, orang-orang Nasrani berselisih, ya, di kalangan mereka sendiri. Ada yang mengatakan, ya kan, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itulah orang-orang iman. Ada yang mengatakan, ya, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ya. Isa anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik. Ya. Ada juga yang mengatakan, ya, bahwa Isa, ya Allah itu. Isa itu adalah Allah. Ya kan? Yaitu orang-orang kafir. Ya kan? Nah, inilah perselisihan yang terjadi di antara mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani. Ya, mereka menuduh Nabi Isa itu, ya kan, atau menganggap atau ya mengatakan untuk Nabi Isa itu menjadi 3 golongan. Yang benar adalah bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fawailun, maka kerusakan ikulil ladzina, bagi orang-orang zalamu, yang telah berbuat aniaya mereka, yaitu min adzabi yaumin, dari siksaannya hari, alimin, yang menyakitkan. Maka neraka wel, ya, atau kerusakan bagi orang-orang yang telah berbuat aniaya, karena mereka akan dimasukkan ke dalam siksaannya hari yang menyakitkan, yaitu siksa hari kiamat. Hal yanzurun, tidaklah menunggu mereka, illa sa'ata, kecuali menunggu datangnya kiamat. Antaktiyahum, datang apa kiamat, hum, pada mereka, bautatan, secara tiba-tiba, secara mendadak. Wahum, sedangkan mereka ikula yash'urun, tidak merasa mereka, sedang mereka tidak tahu. Jadi sebenarnya ya, hidup mereka yang terus mempertahankan kekafirannya, yang terus mempertahankan kemusyrikannya, itu hanyalah menunggu datangnya kiamat, ya, yang akan datang dengan tiba-tiba, ya, tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kiamat akan datang dengan tiba-tiba, dengan mendadak, tanpa, ya, sepengetahuan mereka. Itu aja. Ya. Jadi mereka itu hidup hanya menunggu datangnya kiamat, ya, yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena apa? Karena mereka tidak mau beriman. Ya kan? Beda dengan orang-orang yang beriman. Ya kan? Ya, yang ditunggu adalah, ya kan, pembalasan surga dari Allah. Al-akhilla, beberapa kekasih, yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat,
ba'duhum sebagian mereka li ba'din pada sebagian iku aduwun musuh illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, pada hari itu, hari kiamat, orang-orang yang di dunianya saling mengasihi itu menjadi musuh. Ya. Jadi yang dulu di dunianya menjadi saling bantu membantu, saling mengasihi. Nah, nanti di hari kiamat mereka saling memusuhi. Mereka saling menjadi musuh. Karena ternyata yang mengajak di dalam neraka, yang diajak juga di dalam neraka. Akhirnya mereka bertengkar di dalam neraka. Nah itu. Kecuali orang-orang iman, orang-orang yang bertakwa. Besok di hari kiamat justru menjadi semakin tambah mengasihi, semakin tambah menjadi kekasih, saling menyayangi, bahkan dicari, dicari mana dulu orang yang pernah nasihat kepada saya, yang pernah mengajar kepada saya, mengarahkan, membina saya pada pembinaan yang baik. Saya pengen ketemu, yang oleh Allah ya akhirnya ditemukan, itu contohnya. Nah itu orang yang bertakwa, bisa bertemu, bisa ketemu dengan senang, bisa ngobrol di surga. Nah itu makanya illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa yang akan tetap bisa menjadi saling mengasihi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun, tidak ada khawatir, alaikum, atas kalian, al yauma, pada hari ini, wala antum, dan tidak ada kalian, ikut tahzanuna, susah kalian. Nah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Tidak ada permusuhan di dalam surga. Yang ada adalah saling mengasihi. Bahkan Allah berfirman kepada mereka, orang-orang ahli surga, wahai hamba-hambaku, sekarang hari ini kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, dan kalian tidak ada susah, sudah tidak susah lagi. Jadi tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesusahan bagi kalian. Kalian di sini bersenang-senang, berbahagia, menikmati nikmat di surga. Yaitu alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah. Wa kanu, dan ada mereka iku muslimin, orang-orang yang Islam. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami Allah, dan mereka menjadi Islam. Mereka menyerah kepada Allah. Nah, dikatakanlah kepada mereka orang-orang iman, udkhulu, masuklah kalian, al-jannata, pada surga, antum, kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, tuhbaruna, dengan disenangkan kalian. Nah, dan kemudian dikatakanlah kepada mereka, ahli surga atau orang-orang iman, masuklah kalian ke dalam surga beserta istri-istri kalian dengan gembira, dengan senang. Yutafu, dikelilingkan, alaihim, atas mereka, ahli surga, opo bisihafin, beberapa piring atau piring-piring, min dhahabin, dari emas, wa akwabin, dan gelas-gelas,
Dan di dalam surga ya, itu dikelilingkan ya, piring-piring dan gelas-gelas emas untuk mereka ahli surga. Jadi pelayan-pelayan yang melayani, siap melayani kepada ahli surga, yang mengelilingkan piring-piring emas dan gelas-gelas emas. Jadi hidup dengan enak ya di surga. Semua dilayani ya. Wa fiha, dan di dalam surga, ma apa-apa tashtahihi, yang kepingin hi pada ma, opo al-anfusu, beberapa hati. Dan di dalam surga itu terdapat segala sesuatu yang dikepingini oleh hati. Jadi hati yang kepingin, seseorang yang kepingin sesuatu, itu pasti ada di dalam surga. Ya kan? Pasti ada sesuatu itu di dalam surga. Wa taladzu, dan enak opo al-ayunu, beberapa mata. Di samping itu, ya kan, mata yang memandang itu merasa senang. Ya. Jadi mata yang memandang, yaitu mata ahli surga. Jadi ahli surga itu memandang nikmat-nikmat surga itu dengan enak. Nah itu. Jadi makanannya dilihat itu menyenangkan, ya kan. Jadi memuaskan, ya. Jadi dari rasanya ya, enak, ya. Kemudian baunya enak, dipandang, dipandang juga menyenangkan. Apakah itu buah-buahannya, apakah itu ya makanan lainnya, itu betul-betul menyenangkan. Wa antum, dan kalian ahli surga, fiha, di dalam surga, iku khalidun, orang-orang yang kekal. Dan kalian semua ahli surga akan kekal di dalamnya, di dalam surga. Wa tilkal jannah, dan demikian itu surga, allati, yang uristumuha, diwariskan atau diwarisi kalian ha pada surga, iku bima, sebab apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian, iku ta'malun, sama mengerjakan kalian. Surga yang diwariskan kepada kalian ini adalah karena amal perbuatan kalian. Lakum, bagi kalian, fiha, di dalam surga, fakihatun, buah-buahan, katsiratun, yang sangat banyak. Minha, dari buah-buahan itu, takuluna, sama memakan kalian. Jadi di dalam surga ini ya, terdapat bermacam-macam buah-buahan yang sangat banyak yang diperuntukkan kalian semua. Dan dari buah-buahan itulah kalian makan, ya kan. Jadi kalian memakan dari buah-buahan itu. Innal mujrimin, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, fi adzabi jahannam, di dalam siksaan neraka jahanam, iku khalidun, orang-orang yang kekal. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, itu akan kekal ya, di dalam neraka jahanam, disiksa di dalam neraka jahanam. La yufattaru, tidak diringankan apa siksa, anhum, dari mereka, orang-orang yang berdosa. Wahum, dan mereka, fihi, di dalam siksa jahanam, iku mublisun, orang-orang yang putus asa. Yaitu putus asa dari segala kebaikan. Jadi siksa neraka jahanam yang diberikan kepada orang-orang kafir itu tidak akan diringankan. Tidak akan diringankan. Dan mereka putus asa dalam siksaan itu.
yaitu putus asa dari segala macam kebaikan. Dah, ya kan. Mereka sudah menyerah, ya, sudah tidak punya ya, pikiran untuk bisa keluar dari neraka. Ya, mereka sudah putus asa. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah menganiaya kami Allah hum pada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Walakin akan tetapi kanu, telah ada mereka iku az-zalimin, orang-orang yang menganiaya. Dan sebenarnya ya, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu bukan berarti kami Allah menganiaya kepada mereka. Akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka selama di dunianya tidak mau iman. Ya kan? Selalu berbuat syirik, menentang kepada Allah. Ya akhirnya dari perbuatan mereka sendiri itulah ya mereka masuk ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam neraka. Wanadau, dan memanggil-manggil mereka orang-orang kafir atau orang-orang ahli neraka. Ya Malik, wahai malaikat Malik, atau ya Malik, wahai malaikat Malik. Liyaqdi, agar menghukumi alaina kepada kami sapa rabbuka, Tuhanmu. Dan mereka di dalam neraka teriak-teriak, memanggil-manggil malaikat Malik. Wahai malaikat Malik, mintakan kepada Allah agar Allah menghukumi kepada kami. Yaitu agar Allah mematikan kami, mengambil nyawa kami, sehingga kami bisa beristirahat dari siksaan ini. Sehingga kami bisa berhenti dari siksaan ini. Ya. Jadi waktu itu mereka meminta agar dimatikan saja. Ya, dicabut nyawanya saja daripada merasakan sakitnya siksa neraka. Ya. Jadi mereka memanggil malaikat Malik untuk minta didoakan ya, kepada Allah. Ya kan? Atau dimintakan kepada Allah agar Allah mematikan kepada mereka. Qala, menjawab sapa malaikat, innakum, sesungguhnya kalian, iku makithuna, orang-orang yang bertempat. Lalu dijawab oleh malaikat Malik, kalian akan tetap di sini. Karena tidak ada tempat keluar dari neraka untuk kalian. Maka kalian akan tetap bertempat tinggal di sini. Nah, jawaban malaikat Malik ini setelah 1000 tahun dari permintaan orang-orang kafir. Ya kan? Jadi setelah dimintai oleh orang-orang kafir, ya, lalu 1000 tahun kemudian baru diberi jawaban oleh malaikat itu. Innakum makithun. Betapa sakitnya, ya kan? Ya, mengalami atau merasakan siksa di dalam neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Laqad ji'nakum, niscaya sungguh telah mendatangkan kami Allah kum pada kalian, bil haqqi, pada kebenaran. Walakinna aktsarakum, akan tetapi kebanyakan kalian, lil haqqi, pada kebenaran, iku karihun, orang-orang yang benci. Lalu Allah berfirman kepada orang-orang ahli neraka, dulu waktu di dunia kalian sudah kami beri kebenaran. Kami Allah sudah mendatangkan kebenaran kepada kalian.
tapi kebanyakan kalian tidak mau menetapi kebenaran. Ya, silahkan kalian tidak mau, tapi sekarang ya, kalian rasakan akibat dari penolakan kalian itu. Nah, inilah ya kan. Jadi penyebab celakanya orang-orang kafir sehingga mereka masuk ke dalam neraka itu karena mereka menolak ajakan Allah. Menolak kebenaran, menolak agama Allah yang sudah Allah datangkan kepada mereka melalui para rasul itu. Am abromu, adakah menguatkan mereka orang-orang kafir Mekah? Amron pada perkara, maksudnya upadaya. Fa inna maka sesungguhnya kami Allah, iku mubrimun, orang-orang yang menguatkan. Apakah orang-orang kafir Mekah menguatkan upadayanya? Ya. Tetap pada pendiriannya, yaitu akan menghancurkan orang-orang iman. Kalau memang begitu, maka kami Allah pun juga akan mengupadaya kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Ya. Mereka akan kami upadaya. Ya. Am yahsabun, adakah menyangka mereka orang-orang kafir bahwa anna sesungguhnya kami Allah iku la nasma'u, tidak mendengar kami Allah sirrahum, pada samar mereka, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu menyangka bahwa kami Allah tidak mendengar pada rahasia mereka, serta bisik-bisik mereka, rencana mereka untuk akan merusak ya, kepada orang-orang iman? Bala, iya, maksudnya ya mendengar. Ya. Kami Allah mendengar semua rahasia dan rencana mereka. Warusuluna, dan utusan-utusan kami Allah, yaitu para malaikat hafazah, ladaihim, di sisi mereka orang-orang kafir, iku yaktubuna, sama menulis mereka. Dan ketahuilah, utusan-utusan kami, para malaikat yang mencatat, itu semua mencatat pada amal perbuatan mereka. Qul, katakan Muhammad, in kana, jika ada, lirrahman, bagi Allah yang maha rahman, sopo waladun, anak, fa'ana, maka aku Muhammad iku awwalul abidin, pertama kalinya orang-orang yang menyembah. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu, jika Allah mempunyai anak, maka sayalah pertama kali orang-orang yang menyembah kepada anak Allah itu. Nah, tapi ya, ternyata Allah tidak mempunyai anak. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Atau makna yang kedua, fa'ana, maka aku Muhammad iku awwalul abidin, pertama kalinya orang yang menentang. Pertama kalinya orang yang menentang. Jadi al-abidin itu bisa dua makna. Ya. Bisa dua makna. Jadi bisa diambil dari abada ya'budu, gitu. Abada ya'budu, bisa diambil dari kata abida ya'badu. Nah, abida ya'badu.
Jadi kalau abada itu maknanya menyembah. Jadi abada ya'budu, abada ya'budu itu namanya bermakna menyembah. Jadi abada ya'budu. Abada ya'budu itu menyembah. Bisa jadi dari kata abida ya'badu. Ya, itu maksudnya menentang. Jadi fa'ana awalul abidin, maka aku pertama kalinya orang yang membantah, ya, menentang. Ya. Jadi katakan Muhammad, jika Allah mempunyai anak, maka saya adalah orang yang pertama kali menentang, tidak setuju. Ya. Kalau Allah itu punya anak. Ya. Jadi bila ada yang mengatakan, ya, bila ada yang mengatakan, maksudnya begitu. Ya. Jadi katakan Muhammad, ya, jika Allah punya anak, maksudnya bila ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak, maka saya adalah orang yang pertama kali menentang orang itu. Karena memang Allah tidak beranak. Ya kan? Subhana rabbis samawat, maha suci Tuhannya langit, wal ardi dan bumi. Rabbil arsy, Tuhannya arsy. Amma, jauh dari apa-apa, yasifuna, yang menyifati mereka. Maksudnya menyifati itu yaitu mereka menjelaskan bahwa Allah punya anak. Maha suci Allah, Tuhannya langit dan bumi, serta Tuhannya arsy, dari semua tuduhan orang-orang kafir Mekah, dari tuduhan mereka yang katanya Allah punya anak. Mereka mengatakan termasuk al-malaikatu banatullah, ya, para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Fadharhum, maka membiarkanlah atau meninggalkanlah, ya, engkau Muhammad hum, pada mereka orang-orang kafir, yakhudu, sama menentang mereka, wayal abu, dan sama bermain mereka, hatta yulaku, hingga ditemukan mereka, yaumahum, pada hari mereka, alladzi, yang yu'aduna, dijanji mereka, yaitu di hari kiamat. Ya. Sudahlah wahai Muhammad, biarkan mereka menentang, bermain, gitu. Silahkan, biarkan saja mereka. Sampai nanti mereka akan ditemukan di hari kiamat, hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Maka dimansuh, ya. Ayat 83, mansuh nasihnya saif. Artinya jangan dibiarkan saja, ya kan. Jadi orang-orang yang tidak mau menetapi agama Allah, jangan dibiarkan. Harus selalu diarahkan, dinasihati, ya kan. Bagaimana agar mereka bisa menjadi orang yang beriman. Wa huwa, dan Allah iku alladzi dzat, fis samai, di langit, ilahun, sebagai Tuhan, wa fil ardi, dan di bumi, ilahun, sebagai Tuhan. Allah, ya, adalah zat yang di langit sebagai Tuhan, di bumi juga sebagai Tuhan. Jadi di mana-mana Allah itu adalah Tuhan. Wa huwa, dan Allah iku al-hakim, zat yang menghukumi, al-alim, lagi maha mengetahui. Wa tabaraka, dan maha barakah sapa alladzi zat, lahu, bagi zat, mulkus samawat, kerajaannya langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa-apa, bainahuma, di antara keduanya, langit dan bumi. Wa indahu, dan di sisi Allah, ilmus saati, ilmunya kiamat. Kapan datangnya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Wa ilaihi, dan kepada Allah turja'un,
akan dikembalikan kalian. Dan Maha Barokah, Zat yang memiliki kerajaannya langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Dan di sisi Allah lah ilmunya kiamat, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Inilah keagungan Allah, keagungan Allah. Wala yamliku, dan tidak bisa memiliki. Sopo alladzina, orang-orang, maksudnya berhala. Yada'una, yang sama menyembah mereka orang-orang kafir. Min dunihi, dari selain Allah. Tidak bisa memiliki asyafa'ata, pada syafaat, pada pertolongan. Nah, berhala-berhala yang disembah-sembah oleh orang-orang kafir selain Allah, itu tidak akan bisa memiliki syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat, mereka tidak memiliki pertolongan. Illa man, akan tetapi orang, illa di sini bermakna lakin. Jadi istisna munqati namanya. Maksudnya lakin, Illa, akan tetapi, man, orang, syahida, yang menyaksikan dia, bil haqqi, pada kebenaran. Wahum, dan mereka, iku ya'lamun, mengetahui mereka. Akan tetapi, orang yang menyaksikan kebenaran, dan mereka tahu terhadap kebenaran, yang kebenaran itu berupa bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu, mereka bisa memberikan syafaat, mereka memiliki syafaat. Contohnya para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, mereka semua disembah oleh orang-orang musyrik, Nabi Isa disembah, Nabi Uzair disembah, malaikat juga disembah oleh orang-orang musyrik yang menyembah. Nah, tapi malaikat, Nabi Isa dan Nabi Uzair adalah orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang dalam menetapi kebenaran dan mereka tahu pada kebenaran. Mereka tidak merasa kalau disembah. Maka mereka bisa memiliki syafaat, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang minta disyafaati. Nah, sedangkan berhala-berhala itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Wala in sa'altahum, di sini ayat 86 ini betul-betul menunjukkan bahwa berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu sebenarnya bukan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, Tuhan itu hanya satu, adalah Allah. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir itu bukan Tuhan. Wala in sa'altahum, dan niscaya jika bertanya engkau Muhammad pada mereka orang-orang kafir, man, siapakah khalaqahum, yang telah menciptakan dia orang pada mereka orang-orang kafir, la yaquluna, niscaya akan berkata sungguh mereka orang-orang kafir, Allahu, Allah. Dan jika kamu bertanya kepada orang-orang kafir Mekah, Muhammad, siapa yang menciptakan kepada mereka orang-orang kafir Mekah itu? Pasti mereka menjawab, yang menciptakan adalah Allah. Jadi mereka tahu, pencipta itu adalah Allah, mereka tahu. Tapi fa'anna, maka bagaimana yufakuna, dipalingkan mereka. Tapi bagaimana mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Mereka bisa dipalingkan dari menyembah kepada Allah. Yang mestinya Allah yang disembah, tapi malah menyembah berhala. Wakilihi, maksudnya wa indahu ilmu kilihi,
dan di sisi Allah adalah ilmu sabdanya Nabi. Ya, jadi wakilihi dan sabdanya Nabi, ini maksudnya ataf kepada wa indahu ilmu kilihi. Wa indahu ayat 85. Ya. Jadi wa indahu ilmu sa'ah. Nah, kembali ke sana. Wa indahu dan di sisi Allah ilmu kilihi, ilmu sabdanya Nabi. Yaitu sabda yang bentuknya adalah ya Rabbi innaha ulai qaumun la yu'minun. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaha ula, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, iku qaumun qaum la yu'minun, yang tidak beriman mereka. Dan Allah juga mengetahui pada perkataan Nabi, yaitu perkataan laporannya Nabi kepada Allah. Ya Allah, mereka orang-orang kafir Mekah itu adalah orang-orang yang tidak beriman, ya Allah. Sudah aku ajak, sudah aku amar ma'rufi, sudah aku nasihati, ya Allah. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka tetap tidak mau iman. Lalu Allah berfirman, fasfah, maka berpalinglah engkau Muhammad, anhum, dari mereka. Ya udah, kalau gitu berpalinglah kamu dari mereka, tinggalkan mereka. Ya. Gak usah lagi diurusi, dah biarkan. Wakul, dan katakanlah Muhammad, salamun, ya. Lafadz salam. Ya. Dan katakan kepada mereka dengan kalimat salam, maksudnya ya selamat tinggal, ya sudahlah. Ya. Artinya apa? Artinya kamu Muhammad jangan menjawab kepada mereka, ya, dengan jawaban yang jelek, sebagaimana ucapan mereka kepada kamu. Jadi ketika mereka berkata-kata jelek kepada kamu, ya, mengolok-olok kepada kamu, janganlah kamu menjawab dengan jawaban yang jelek pula. Ya. Jadi harus kamu balas dengan kebaikan. Ya. Jadi baik ucapan, perbuatan kamu kepada mereka, tunjukkanlah, ya, ucapan dan perbuatan yang baik, yang sopan, yang enak. Nah itu. Jadi itulah wakul salam, ya, selamat tinggal. Ya, yang penting kamu aman, ya, selamat, ya. Ya udah gitu aja. Wasaufa ya'lamun, dan akan mengetahui mereka pada akibatnya, dan mereka akan tahu akibat dari perbuatan mereka. Nah itu. Ini juga mansukh, ya. Ayat 89 ini mansukh, ya. Nasihnya saif, ya. Ya, artinya ya harus diupayakan sampai mereka mau menjadi Islam, mau menjadi iman, ya, percaya kepada Allah. Ya. Jangan dibiarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang menerangkan, kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami Allah, iku anzalnahu, telah menurunkan kami Allahu pada Al-Quran, fi lailatin, di dalam malam, mubarakatin, yang dibarokahi, yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran ini di malam yang dibarokahi, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Ya. Dikatakan malam yang barokah karena memang, ya kan, dalam satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Inna, sesungguhnya kami Allah, kunna, telah ada kami Allah, iku mundzirin, orang-orang yang menakut-nakuti. Sesungguhnya kami Allah adalah zat yang menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti
kepada hamba-hambanya agar mereka menjadi iman, menjadi takut ya, kepada Allah. Fiha, di dalam Lailatul Qadar, yufraqu, dipisah-pisahkan, apa kullu amrin, tiap-tiap perkara, hakimin, yang menghukumi, amron, menjadi perkara, min indina, dari sisi kami Allah. Jadi pada Lailatul Qadar, qadar-qadar makhluk selama 1 tahun yang akan datang, yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz, ya, itu diberitahukan, dibagikan kepada malaikat untuk dilaksanakan. Nah, jadi dalam Lailatul Qadar, ya, qadar-qadar makhluk selama 1 tahun yang akan datang, yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, itu dibagikan kepada malaikat untuk dilaksanakan. Inna, sesungguhnya kami Allah, kunna, telah ada kami Allah, iku mursilin, zat yang mengutus. Sesungguhnya kami Allah adalah zat yang mengutus. Maksudnya mengutus para utusan, mengutus para rasul. Rahmatan, sebagai rahmat, atau karena rahmat, mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Nah, kami Allah mengutus para utusan, itu merupakan rahmat, ya, karena rahmat dari Tuhanmu, dari Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, iku as-sami', zat yang maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Yaitu Rabbis samawat, Tuhannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa-apa, bainahuma, di antara keduanya, langit dan bumi. In kuntum, jikalau ada kalian, iku mukinin, orang-orang yang yakin. Ya. Allah itu adalah Tuhannya langit bumi, serta Tuhannya apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu jika kalian yakin bahwa Allah adalah Tuhannya langit bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. La ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia, Allah. Tuhan itu hanya Allah. Yuhyi, menghidupkan siapa Allah, wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Yaitu Rabbukum, Tuhan kalian. Wa Rabbu abaikum, dan Tuhannya nenek moyang kalian. Tuhannya bapak-bapak kalian, al-awwalina, yang awal. Nah, Allah adalah Tuhan kalian, serta Tuhannya nenek moyang kalian yang dulu. Ya. Jadi sebenarnya, ya kan, penyembahan nenek moyang kalian kepada selain Allah itu sangatlah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang salah. Karena ya, sudah sejak dulu, ya kan, Tuhan itu adalah Allah. Nah, jadi Allah Tuhan kalian, juga Tuhannya nenek moyang kalian. Bahkan mereka, orang-orang kafir, iku fi syakin, di dalam keraguan, yal abuna, sama bermain mereka. Akan tetapi orang-orang kafir sama bermain dalam keraguan, ya kan. Nah, ini artinya mereka selalu dalam keadaan ragu-ragu, tidak yakin bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Fartaqib, maka menelitilah engkau Muhammad, yauma ta'ti, pada harinya datang, ya, mohon maaf, yauma ta'ti, pada harinya datang, opo as-sama, ulangit, bidukhonin, dengan membawa asap, mubinin, yang jelas. Ya. Yaghsha,
menutupi apa asap an-nasa pada manusia. Hadza ini asap iku adzabun siksaan alimun yang menyakitkan. Jadi telitilah Muhammad. Maksudnya tunggulah Muhammad. Harinya langit akan datang dengan membawa asap yang jelas. Artinya ya betul-betul ya berupa asap. Secara kasat mata itu orang semua melihat asap datang. Yang syah menutup apa asap? An-nasa pada manusia. Ya kan? Jadi penuh dengan asap di atas itu. Nah, lalu mereka mengatakan, hadza adzabun alim. Ini adalah siksa yang menyakitkan. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ikshif, semoga menghilangkan Engkau Allah, anna, jauh dari kami, al-adzaba, pada siksaan. Inna, sesungguhnya kami, iku mu'minun, orang-orang yang beriman. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah siksaan dari kami ya Allah. Kami akan iman ya Allah. Nah itu. Lalu Allah berfirman, anna, bagaimana lahum, bermanfaat untuk mereka opo adzikra, peringatan. Wa qad ja'ahum, dan sungguh telah datang pada mereka sapa rasulun, utusan, mubinun, yang menerangkan. Tapi tsumma tawallau, kemudian berpaling mereka anhu, dari utusan. Bahkan waqalu, dan berkata mereka, mu'allamun, Muhammad itu adalah mu'allam, orang yang diajari, majnunun, lagi gila. Ya. Lalu Allah berfirman, bagaimana mungkin peringatan atau keimanan itu bermanfaat bagi mereka, sedangkan mereka sudah kedatangan Rasul, tapi ternyata mereka berpaling dari Rasul itu. Bahkan mereka menuduh Rasul itu, yaitu dengan kata-kata mu'allamun majnun. Jadi Muhammad bisa pinter itu karena ada yang ngajari. Dia itu sebenarnya orang gila itu. Ya. Nah itu. Inna, sesungguhnya kami Allah iku kasyiful adzab, zat yang menghilangkan siksaan. Qalilan, sedikit. Tapi innakum, sesungguhnya kalian orang-orang kafir, iku aidun, orang-orang yang kembali. Maksudnya mengulangi kafir lagi. Kami Allah akan menghilangkan siksaan dari kalian sedikit. Ya kan? Tapi kalian nanti pasti akan mengulangi, kembali kafir lagi. Ya, itu. Ini diterangkan di hadis Bukhari itu. Ya. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu menentang kepada Nabi, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Nabi, maka Nabi memanggil mereka, Nabi berdoa untuk mereka. Ya. Nabi berdoa, ya, yang doa itu berat untuk mereka, yaitu ya, didoakan ya, larang pangan, seperti di zaman Nabi Yusuf. Ya. Yaitu selama 7 tahun. Ya. Akhirnya betul, ya, dengan doa Nabi itu, akhirnya mereka tertimpa paceklik dan kesulitan bahan makan. Sampai mereka memakan tulang. Ya kan? Sampai-sampai ya, saking nggak ada yang dimakan, mereka memakan tulang. Ya. Padahal tulang itu keras. Ya kan? Tulang itu keras. Tapi dimakan oleh mereka. Ya kan? Nah lalu ada seorang laki-laki memandang ke arah langit, ya, ke arah atas. Ya. Lalu dia ya, melihat
Ya, seakan-akan di atas itu ada asap. Ya, di atas itu ada asap. Wah, asap itu. Ya kan? Nah, dia melihat asap seperti itu karena saking laparnya, saking beratnya, saking lelahnya. Nah itu. Jadi sampai saking orang itu lapar, saking lemes, lelah, di atas itu ada bayangan asap. Ya kan? Jadi di atas itu ada bayangan asap. Nah, itu. Nah, lalu fa'anzalallah ta'ala, Allah menurunkan ayat, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Ya. Nah, setelah itu ya kan, Nabi ya, dilapori, wahai Nabi, ya, mohon ya, engkau memintakan hujan kepada Allah untuk orang-orang kafir Mudhar. Karena di sana mereka sudah hancur. Ya, sudah hancur. Ya. Lalu akhirnya Nabi pun mendoakan untuk mereka orang-orang kafir Mudhar. Ya. Akhirnya mereka diberi hujan oleh Allah. Ya. Mereka diberi hujan oleh Allah. Nah itulah ayat inna kasyiful adzabi qalilan. Nah, kami Allah akan menghilangkan siksa ini sedikit. Nah, terus fanazalat, nah, turunlah ayat ya, innakum aidun, ya, kalian pasti akan mengulangi. Ya. Memang siksaan ini kami hilangkan, tapi pasti kalian akan kembali kafir lagi. Ya, ternyata betul. Ya, ketika mereka ya, sudah makmur, ya kan, mereka kembali pada kekafiran lagi. Ya. Setelah itu, ya, Allah berfirman, ya, menurunkan ayat, ya, yauma nabtishu, pada harinya menampar kami Allah, al-batsyatal kubra, pada tamparan yang lebih besar. Inna sesungguhnya kami Allahikum muntaqimun, zat yang menyiksa. Pada harinya kami Allah menampar dengan tamparan yang kuat. Disitulah kami Allah akan menyiksa kepada orang-orang kafir. Nah akhirnya ya terjadi betul, ya kan? Terjadi betul, yaitu mereka ya, dikalahkan ketika perang Badar, ya kan? Ya. Walaqad fatanna, dan niscaya sungguh telah merusak kami Allah qablahum sebelum mereka, orang-orang kafir Mekah, qauma Fir'aun, pada kaumnya Fir'aun. Waja'ahum, dan telah datang hum pada mereka kaum Fir'aun, sapa rasulun, utusan, karimun yang mulia. Sungguh-sungguh kami Allah telah merusak kaumnya Fir'aun sebelum kafir Mekah. Dan sebelum mereka dirusak, mereka juga sudah kedatangan Rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa. Yang mana Rasul itu menyerukan kepada mereka, an addu ilayya ibadallah. An addu, mendatangkanlah kalian, Fir'aun, ilayya kepadaku Musa, ibadallahi, pada hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang Bani Israel. Yang waktu itu Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan meminta Fir'aun untuk mengembalikan ya, Bani Israel. Jadi datangkanlah Bani Israel kepadaku, bebaskan mereka. Ya. Atau ya, maknanya bisa an addu, datanglah kamu Fir'aun,
ilayya kepadaku, ibadallahi wahai hamba-hamba Allah. Itu yang kedua. Wahai Fir'aun, datanglah kemari, wahai hamba-hamba Allah. Ini sesungguhnya aku Musa lakum pada kalian, atau bagi kalian, iku rasulun utusan aminun yang bisa dipercaya. Saya ini adalah utusan kalian yang bisa dipercaya. Artinya ya betul-betul Allah yang mengutus saya, bukan rekayasa saya. Wa alla ta'lau, dan bahwa jangan sombong kalian. Jangan merasa ya, mulia kalian Allahi atas Allah. Dan janganlah kalian sombong kepada Allah. Ini sesungguhnya aku Musa iku atikum, orang yang datang kepada kalian, bisultanin dengan membawa dalil mubinin yang jelas. Saya datang kepada kalian ini membawa dalil yang jelas dari Allah. Membawa banyak ayat-ayatnya Allah. Wa ini dan sesungguhnya aku Musa iku utu, berlindung aku birobbi pada Tuhanku. Warobikum dan Tuhan kalian. Antarjumuni meranjam kalian ni kepadaku. Dan aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari perbuatan meranjamnya kalian kepadaku. Ya. Janganlah kalian meranjam saya, ya, melempari saya dengan batu. Wa illam tu'minu, dan jika tidak beriman kalian li kepadaku, fa'taziluni, maka memisahilah kalian Fir'aun ni kepadaku. Dan jika kalian tidak mau iman kepadaku, maka pisailah aku. Maksudnya kalian nggak usah menghalang-halangi saya. Dan sementara biarkan perkara ini di antaraku dan kalian. Sampai Allah menghukumi di antara kita. Udahlah, kalau memang kalian nggak mau iman, ya udah, kalian tinggalkan saya. Jangan diurusi dulu sementara sampai Allah menghukumi kepada di antara kita semua. Ternyata setelah dibiarkan begitu, mereka tidak juga mau iman. Ya. Justru mereka semakin tambah kafirnya, ya kan. Jadi didiamkan begitu, dibiarkan begitu oleh Nabi Musa, bukannya mereka bertafakur, berpikir, yang kemudian menjadi iman, tapi malah tambah kafirnya, tambah menentangnya. Nah, akhirnya fada'a, maka berdoa sapa Nabi Musa robbahu pada Tuhannya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Annaha ula, sesungguhnya mereka itu Fir'aun iku kaumun kaum mujrimuna, orang-orang yang berdosa. Ya Allah, gimana ya Allah? Ternyata ya kan, Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Sudah diamar ma'rufi, ternyata mereka tidak mau iman. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, fa'asri, maka berjalanlah kamu Musa bi'ibadi dengan hamba-hambaku lailan di waktu malam. Innakum, sesungguhnya kalian Musa ikumuttaba'una, orang-orang yang diikuti, maksudnya dikejar oleh Fir'aun. Ya udah, kalau memang ternyata mereka tidak juga mau beriman, ya kan, sekarang lakukan perjalanan malam bersama hamba-hambaku, yaitu orang-orang Bani Israel, orang-orang iman. Ya. Ketahuilah kalian nanti akan diikuti oleh Fir'aun, akan dikejar oleh Fir'aun. Watruk, dan meninggalkanlah engkau Musa al-bahra pada lautan, rahwan dengan lubang, dengan membelah. Ya. Dan biarkanlah lautan dalam keadaan membelah. Ya. Agar Fir'aun dan bala tentaranya
juga ikut masuk ke dalam belahan lautan itu. Jadi nanti kalau sudah sampai di penyeberangan laut, ya kan, ya, pukulkan tongkat kamu, kemudian laut akan membelah airnya menjadi jalan. Dan masuklah, lewatilah jalan di tengah laut itu. Dan biarkan lautan itu dalam keadaan membelah agar Fir'aun ikut masuk ke jalan itu. Innahum sesungguhnya mereka Fir'aun, iku jundun pasukan, murokuna, orang-orang yang ditenggelamkan. Karena ya, Fir'aun dan bala tentaranya nanti akan ditenggelamkan di laut. Ya. Akhirnya betul, ya kan. Setelah mereka ikut ya, masuk ke belahan lautan itu, ya, dan orang-orang Bani Israel bersama Nabi Musa sudah selesai menyeberang, ya udah, ya kan. Akhirnya dipukul lagi tongkatnya Nabi Musa dan kembali seperti semula. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Telah banyak taroku meninggalkan mereka Fir'aun min jannatin, dari kebun-kebun, wa uyunin dan mata air, wa zuru'in dan tanaman-tanaman, wa maqamin dan tempat-tempat karimin yang mulia, wa na'matin dan kenikmatan kanu yang telah ada mereka Fir'aun fiha di dalam kenikmatan iku fakihin, orang-orang yang bersenang-senang. Nah, banyak sekali perkebunan, mata air, tanaman-tanaman, tempat-tempat yang mulia, kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan, mereka bersenang-senang, itu telah mereka tinggalkan semua. Kadzalika, al-amru kadzalik. Seperti itulah perkaranya. Ya, seperti itulah, ya kan, qadarnya, akhiran dari kehidupan Fir'aun, akhir dari hidupnya Fir'aun. Akhirnya disiksa oleh Allah dan meninggalkan banyak kekayaan. Wa auratsnaha dan mewariskan kami Allah pada kekayaan Fir'aun, kauman pada kaum, akharina yang lain, yaitu orang-orang Bani Israel. Dan peninggalannya Fir'aun semua kami wariskan kepada orang-orang Bani Israel. Fama bakat maka tidak menangis alaihim atas mereka Fir'aun, maksudnya atas tenggelamnya Fir'aun. Opo as-sama'u langit wal ardu dan bumi. Wama kanu dan tidak ada mereka Fir'aun iku munzorin, orang-orang yang ditunggu, maksudnya diberi kesempatan untuk bertaubat. Ya kan? Nah, langit dan bumi itu tidak menangis atas tenggelamnya Fir'aun. Jadi langit bumi tidak menangis atas tenggelamnya Fir'aun. Dan ya, Fir'aun ya, tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Artinya oleh Allah disiksa berupa tenggelam di laut itu. Nah, berarti ya, qadar Fir'aun adalah qadar mati dalam kekafiran. Ya kan? Nah itu, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menetapi agama Allah, agama Islam ini sampai tutuk pol ajal mati kita masing-masing, sehingga kita bisa bersama-sama masuk surga Allah dan selamat dari neraka Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.